Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan doa, mudah-mudahan para alim ulama, mudah-mudahan semua guru-guru kita, termasuk guru-guru Pondok Pesantren Ar-Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendoakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan. Berjalan di atas madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, urusan orang-orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara kita dari segala macam-macam musibah dan penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, sampailah bahasan kita dalam soal madhab Syiah. Ya, saya lebih tepat saya katakan agama Syiah. Karena ajaran-ajarannya berbeda dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah ini. Setelah saya jelaskan kepada anak-anakku tentang lahirnya madhab Syiah yang disponsori oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang dia masuk Islam pada zamannya Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu an. Apakah dia masuk Islam betul-betul masuk Islam, atau dia sengaja masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam? Allahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas yang menggerakkan madhab Syiah itu termasuk Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman ini. Yang sebenarnya sebelumnya tidak ada madhab Syiah itu atau agama Syiah itu enggak ada.
Zaman Rasulullah ya tidak ada Syiah. Zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada kelompok Syiah yang menamakan dirinya pencinta keluarga Nabi. Zaman Sayyidina Umar tidak ada kelompok Syiah ini. Zaman Sayyidina Uthman, akhir pemerintahan Sayyidina Uthman ini baru timbul dibesar-besarkan madhab Syiah itu, sehingga karena cintanya kepada keluarga Nabi sampai dia punya rukun iman bahwa percaya kepada Sayyidina Ali dan keturunannya sebagai pengganti Rasulullah, itu termasuk rukun daripada rukun imannya orang-orang Syiah. Sudah saya jelaskan kepada anak-anakku lahirnya madhab Syiah ketika anak-anakku ingat peristiwa Ghadir Khumm. Ketika Rasulullah mengumpulkan kelompok-kelompok ini karena perbedaan antara Buraidah dengan Sayyidina Ali belum selesai, maka Rasulullah dikumpulkan, diberikan pengertian yang disalahgunakan oleh kaum Syiah. Ketika Rasulullah berkata, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang saya pemimpinnya, maka Alilah pemimpinmu. Menurut ahli sunnah wal jamaah itu sebagai penjelasan. Kalau Rasulullah pemimpinnya, maka Alilah pemimpinmu sebagai komando dalam peperangan yang ada di Yaman. Karena Rasulullah yang menunjuk Sayyidina Ali sebagai panglima perang. Maka kamu taati panglima perangnya itu. Itu menurut madhab ahli sunnah wal jamaah. Oleh madhab Syiah, hadis ini digoreng. Lalu dikatakan bahwa hadis ini hadis pelantikan Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memfitnah para sahabat. Dia katakan Abu Bakar, Umar, Uthman orang yang tamak kekuasaan. Sehingga dia merampas dan merampok haknya Sayyidina Ali. Begitulah kaum Syiah berkata. Karena Rasulullah sudah melantik Sayyidina Ali sebagai penggantinya, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman sebagai khalifah, maka dia katakan ini menantang dan mengingkari keputusan Nabi, maka mereka hukumnya murtad, hukumnya kafir, termasuk orang-orang yang mendukung Khulafaur Rasyidin ini. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir. Apa sebabnya kafir? Melawan keputusan Rasulullah menurut kaum Syiah. Karena Rasulullah kata kaum Syiah sudah melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah Rasulullah. Kemudian dirampas oleh Abu Bakar, dirampas oleh Umar, dirampas oleh Uthman. Ini redaksinya kaum Syiah. Sehingga mereka kaum Syiah mengkafirkan semua sahabat karena dianggap melawan dan menentang keputusan Nabi. Hal ini bisa dibantah dengan fakta. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada seorang pun daripada sahabat Rasulullah yang berteriak Ali sebagai penggantinya. Kalau benar-benar Sayyidina Ali sudah dilantik, pasti
Rasulullah wafat, tidak ada persoalan, langsung Sayyidina Ali penggantinya. Seandainya apa yang dikatakan kaum Syiah itu benar. Ternyata pada waktu itu umat Islam vakum, kosong kepemimpinan. Sehingga untuk mengubur Rasulullah belum ada yang memimpin. Ketika itu kaum Ansor berkumpul di tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'idah. Kaum Ansor merasa bahwa dialah yang berhak untuk mengganti Rasulullah karena dia penduduk asli Madinah. Sedang kaum Muhajirin itu adalah kaum pendatang. Itu menurut keyakinan kaum Ansor. Tentu kaum Ansor tidak salah. Benar dia merasa sebagai pengganti Rasulullah karena dia memang penduduk asli, penduduk Madinah. Mendengar hal yang semacam itu, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bersama Sayyidina Ubaidillah datang ke tempat Sakifah Bani Sa'idah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-a'immatu li Quraisyin. Al-a'immat jamak daripada imamun, imamani, a'immatun yang maksudnya di situ pemimpin. Kepemimpinan itu ada di tangan orang Quraisy. Mengapa? Karena bangsa Quraisy bangsa yang dihormati di tanah Arab. Sehingga kalau pemimpinnya bangsa Quraisy, otomatis semua suku-suku yang ada di Arab mesti tunduk dan menerima. Karena bangsa Quraisy bangsa yang dihormati, yang disegani oleh seluruh penduduk Jazirah Arabia. Dan dijelaskan pula oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa kaum Muhajirin ini aqdamuhum islaman. Orang yang lebih dulu masuk Islam ketimbang kaum Ansor. Kaum Ansor belakangan masuk Islamnya. Yang ketiga, bangsa Quraisy, kaum Muhajirin telah teruji imannya. Ketika di Mekah dengan disiksa, dengan diancam, dengan dibunuh. Tapi iman mereka tidak goyang. Sampai dia buktikan kecintaannya kepada Rasulullah dengan hijrahnya ke Madinah. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesetiaan kaum Muhajirin sudah tidak bisa diragukan. Setelah kaum Ansor mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar, mereka menerima. Setelah mereka menerima, antara kaum Ansor dan Muhajirin menerima bahwa pimpinan harus dari bangsa Quraisy, dari kaum Muhajirin. Abu Bakar menarik tangannya Sayyidina Umar untuk dilantik sebagai khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada yang ambisi kekuasaan. Sayyidina Abu Bakar tidak ada ambisi kekuasaan. Maka dia menarik tangannya Sayyidina Umar untuk dibeat, dilantik sebagai pengganti Rasulullah. Sayyidina Umar pun menarik tangannya, tidak siap untuk menjadi pengganti Nabi dengan perkataan Sayyidina Umar, ya Aba Bakrin, tidak pantas saya ini menjadi pengganti Rasulullah kalau engkau masih hidup. Mencari manusia kayak Sayyidina Umar ini yang tidak ada. Diangkat jadi kepala negara, ditolak. Ini fakta
bahwa tidak ada ambisi kedudukan, tidak ada. Yang ditujunya oleh Syiah bahwa Abu Bakar tamak kekuasaan, Umar tamak kekuasaan, Utsman tamak kekuasaan, ketiga-tiganya merampok dan merampas haknya Sayyidina Ali. Ini suatu hal yang tidak benar. Setelah itu Sayyidina Umar menarik tangannya Abu Bakar. Lalu segera dibeat oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ijma, sepakat dari elit-elit politik Ansor dan elit-elit politik Muhajirin, Sayyidina Abu Bakar lah yang dilantik. Begitu dilantik, dibeat, kemudian mereka kembali ke Masjid Nabawi untuk mengurusi mayitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diumumkan bahwa Sayyidina Abu Bakarlah sebagai pengganti Rasulullah, ternyata tidak ada seorang pun yang membantah. Semuanya menyetujui dan membeat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini fakta. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Ali selalu dijadikan penasehatnya. Jadi tuduhan kaum Syiah sangat tidak benar. Begitu pemerintahan pindah pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun menjadikan Sayyidina Ali sebagai keluarga Nabi menjadi penasehatnya. Kemudian ketika zaman Sayyidina Utsman pun, Sayyidina Ali tidak ditinggal, tetap menjadi penasehatnya. Yang akhirnya setelah pemerintahan Sayyidina Utsman, toh Sayyidina Ali yang menjadi khalifah yang keempat. Ini fakta keadaan. Walaupun kita tidak menyaksikan sepada ainul yakin, hakul yakin, tapi inilah fakta sejarahnya. Kalau kaum Syiah mengkafirkan para sahabat, bisa kita bantah dengan fakta bahwa para sahabat Rasulullah selama jadi khalifah, baik Abu Bakar maupun Umar maupun Utsman, mereka menjadi imam sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Satu hal yang mustahil seorang kafir menjadi imam sholat. Ini fakta bahwa tuduhan kaum Syiah tidak benar. Ini saya ulang-ulang kepada anak-anakku supaya ini meresap menjadi ilmu yang anak-anakku miliki. Kayak yang saya jelaskan ini, saya tidak melihat catatan, sudah menjadi ilmu saya tentang Syiah ini. Kalau seandainya Abu Bakar dan Umar itu orang kafir, kalau tadi fakta pertama menjadi imam sholat 5 waktu, selama mereka menjadi khalifah, mustahil orang kafir jadi imam sholat 5 waktu. Apalagi di Masjid Nabawi. Yang kedua, bukti bahwa kaum Syiah tidak benar keyakinannya, kuburan Sayyidina Abu Bakar dengan kuburan Sayyidina Umar itu berada di dalam kamarnya Rasulullah. Jadi kuburannya itu di sampingnya. Jadi ketika kita ziarah kubur Rasulullah, sekaligus kita ziarah kuburnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
karena kuburannya berada di sampingnya. Sahabat-sahabat yang lain termasuk istrinya sendiri itu dikuburnya di Baqi. Masa orang kafir dikubur di samping Rasulullah? Itu hal yang tidak masuk akal, kita bantah. Kalau seandainya Abu Bakar, Umar kafir, masa mereka tuh mengembangkan Islam, mengislamkan negara-negara tetangga, mengislamkan Iran, mengislamkan Irak, mengislamkan Palestina, mengislamkan Damaskus, negeri Syam, mengislamkan Mesir. Masa orang kafir mengislamkan negara-negara tetangga? Ini pengakuan Syiah yang 100% tidak masuk di otak kita orang yang beriman. Bukti fakta lain, di samping kuburan mereka berdua, di samping kuburan Rasulullah, Sayyidina Ali mengawinkan putrinya yang bernama Ummi Kulthum dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tidak masuk akal kalau Sayyidina Ali mengambil mantu orang kafir sebagaimana pengakuan Syiah. Ini faktanya. Karena mereka berkata bahwa para sahabat itu menentang keputusan Rasulullah, maka mereka hukumkan murtad. Yang kedua, mereka kaum Syiah tidak percaya kepada Al-Quran yang ada ini. Dianggap oleh mereka Al-Quran yang ada itu banyak dikurangi oleh para sahabat-sahabat itu. Dia hanya percaya kepada Quran yang katanya disusun oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, yang sampai detik ini Al-Quran yang sebut mereka itu tidak ada. Kemudian mereka memberikan alasan bahwa Quran yang asli itu dibawa lari oleh Imam Mahdi yang sedang menyembunyikan dirinya di dalam gua. Itu semua tidak masuk akal. Kalau benar Al-Quran yang benar, yang asli dibawa oleh Imam Mahdi, maka Imam Mahdi itu penjahat. Mengapa Quran yang asli dibawa kabur sehingga umat Islam yang ada sekarang di dunia ini membaca Quran yang palsu menurut kaum Syiah. Jadi mereka menganggap Quran yang ada Quran yang palsu. Tetapi mengapa mereka membaca Quran yang ada? Kaum Syiah membaca Quran yang kita baca ini. Apa alasan mereka? Dalam keadaan darurat. Karena Quran yang asli tidak ada, maka kita baca dulu dalam keadaan darurat Quran yang ada ini. Itu pun tidak masuk akal. Kalau mereka mengatakan Quran yang ada itu palsu, mengapa baca Quran palsu walaupun keadaan darurat? Ini semua akal-akalan Syiah yang tidak masuk akal. Mereka tidak percaya kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Dia hanya percaya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali dan keturunannya. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Jadi kalau dia menerima riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali saja, berarti Rasulullah kalau tidak ada Sayyidina Ali tidak bersabda. Semua para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah, mereka mempunyai hak untuk menjadi periwayat hadis, siapapun saja.
Kayak sahabat Tolha misalnya, banyak hadisnya. Karena dia pasti berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al kada wa kada, dan seterusnya. Jadi semua sahabat yang hidup zaman Rasulullah dan mereka bergaul dengan Rasulullah, itulah yang dia menjadi hak untuk meriwayatkan hadis. Syiah tidak percaya. Sehingga kutubus sittah yang kita miliki oleh ahli sunnah wal jamaah, termasuk Bukhari, Muslim, termasuk Abu Dawud, Tirmidzi, termasuk Nasai, kutubus sittah ini tidak dipercaya oleh Syiah. Dianggap ini orangnya pembohong. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kalau cuman menerima hadis dari Sayyidina Ali dan keturunannya yang dianggap hadis sahih, itu otaknya tidak waras. Nah, supaya anak-anakku memahami betul tentang Syiah. Karena nanti di masyarakat, anak-anakku akan ketemu dengan Syiah, akan ketemu juga dengan Wahabi. Maka saya jelaskan tentang paham-paham yang dilahirkan oleh Wahabi dan yang dilahirkan oleh Syiah ini. Jadi dia tidak mempercayai sahabat, tidak mempercayai Quran yang ada, dan tidak mempercayai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, karena para sahabat dianggap murtad. Nah, setelah itu Syiah mempunyai paham lagi yang berbeda jauh dengan ahli sunnah wal jamaah. Kaum Syiah mempunyai keyakinan tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Ya bisa singkat, ya bisa 1 malam, bisa 1 minggu, bisa 1 tahun. Yang penting akadnya itu kontrak. Saya mendapat pembicaraan ketika saya di Mina, ketemu dengan mahasiswa Afrika yang mereka itu belajar di Iran. Dia muji-muji Iran setinggi langit. Iran itu negara yang paling baik. Kami dikasih beasiswa, bukan hanya beasiswa saja. Kami diizinkan kawin kontrak selama jadi mahasiswa. Nah, saya langsung itu dengan mahasiswa yang dari Iran, orang Afrika. Muji-muji luar biasa dengan nikah mut'ah ini. Jadi kalau nikah mut'ah ini dilaksanakan, berarti hukum nikah yang ada pada kita ini tidak ada artinya. Karena mereka memperbolehkan dengan nikah mut'ah. Jadi kalau pemimpin-pemimpin Iran itu keliling negerinya dari kota ke kota, katakanlah kalau kita mengadakan kunjungan kerja, maka pasti mereka itu kawin mut'ah. Mengadakan kunjungan kerja ke Kerawang, dia kawin mut'ah di Kerawang. Mengadakan kunjungan kerja misalnya ke Tasikmalaya, dia nikah mut'ah di Tasikmalaya. Itu pemimpin-pemimpin Syiah di Iran yang memperbolehkan nikah mut'ah itu nikah kontrak. Tentu hal ini merusak syariat Islam. Karena syariat Islam itu mengajarkan untuk membina keluarga, untuk menjaga keturunan. Itu ajaran Islam, membina keluarga. Bagaimana kita membina keluarga?
mulai daripada cewek dan cowok yang saling mencintai. Itu cewek mencintai cowok, cowok mencintai cewek. Itu adalah sunnatullah. Barang yang dibenarkan oleh agama Islam. Oleh sebab itu kemudian agama Islam memberikan petunjuk. Kalau cowok itu senang dengan cewek, jalankan syariat Islam dengan cara melamar. Karena anak perempuan itu ada yang punya. Siapa yang punya? Kedua orang tuanya. Ini dalam Islam. Karena anak itu menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya anak perempuan, semenjak dilahirkan sampai nikah. Selama belum nikah, anak perempuan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Ini dalam syariat Islam. Maka kalau ada anak muda yang senang dengan gadis, itulah sunnatullah. Bukan barang pelanggaran. Tetapi dengan syarat, mintalah kepada kedua orang tuanya untuk menjadi calon mantunya. Pasti kedua orang tua itu tidak akan menjerumuskan anak putrinya. Maka dalam Islam mencari mantu, calon mantunya harus kuf'un dengan anak putri tadi. Kuf'un artinya sesuai, pantas. Bahwa laki-laki itu akan menjaga, akan melindungi anak perempuan itu. Itu kewajiban seorang suami di dalam syariat Islam. Setelah meminang, diterima. Karena orang tua putri tadi menganggap calon mantu ini sesuai, pantas menjadi suaminya anak saya. Dan berkeyakinan bahwa calon mantunya nanti akan melindungi anaknya. Sehingga anaknya tidak terlantar. Maka ketika mencari calon mantu ditanya siapa calon mantunya itu, agamanya apa, akhlaknya bagaimana, ibadatnya bagaimana. Setelah ditinjau dari segala seginya pantas menjadi suaminya anak saya, berarti lamaran diterima. Bagus syariat Islam ini. Setelah lamaran diterima, tinggal menunggu waktu kapan diadakan akad nikah. Timbang terima, tanggung jawab. Akad nikah itu merupakan pintu masuk ke dalam pergaulan bebas. Maka tidak benar kalau orang yang mengatakan bahwa Islam itu melarang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan, itu isu yang tidak benar. Justru Islamlah yang menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tetapi melewat pintu perkawinan. Setelah akad nikah, ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kemudian ada ijab wal qabul, serah terima. Kemudian ada mahar, ada saksi, lengkap akad nikahnya dengan syarat-syaratnya, maka berarti kedua orang tadi sudah memasuki pergaulan bebas. Bergaulah sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan. Jadi tidak benar kalau Islam itu melarang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan. Semua manusia yang ada ini, biar jenderal berbintang 5, biar kiai ulama,
seluruhnya hasil pergaulan bebas. Kalau orang tuanya tidak bergaul bebas, tidak ada jenderal, tidak ada kiai, tidak ada manusia. Justru Allah memerintahkan pergaulan bebas untuk menjaga kesinambungan manusia. Inilah syariat Islam. Dalam kaum Syiah ini tidak terjadi karena kawinnya cuman kontrak 1 malam. Kalau kontrak 1 malam, subuh otomatis jatuh tolak cerai. Karena ketika akad nikah, saya nikah dengan kau selama 1 malam ini. Subuh selesai, tolak. Kalau tidak ada anak, mungkin tidak ada persoalan. Masalahnya kalau sekarang punya anak, bagaimana nasibnya anak itu? Anak tidak kenal bapaknya. Alangkah nikmatnya anak-anakku kenal ibunya, kenal bapaknya, kenal kakeknya. Anak yang hasil nikah mut'ah tidak kenal bapaknya. Karena ketika itu kontrak cuma 1 malam dengan ibunya. Selesai itu pergilah si laki-laki ini. Kemudian yang kawin mut'ah tadi hamil punya anak. Lahir anaknya tidak bisa menyebut bapaknya. Ditanya sama ibunya, "Bu, siapa bapak saya?" "Maaf nak, saya sudah tidak kenal." Apalagi kalau perempuannya cantik, bisa nikah mut'ah tiap malam. Jadi 1 bulan suaminya 30. 1 tahun suaminya 360. Nah, inilah rusaknya ajaran Syiah itu yang memperbolehkan kawin mut'ah. Berbeda dengan syariat Islam. Kita untuk membina keluarga, seorang anak tahu siapa bapaknya, seorang anak tahu siapa ibunya, seorang anak bisa tahu menyebut ini paman dari ayah, ini paman dari ibu. Alangkah nikmatnya keluarga itu. Alangkah sedihnya seorang anak tidak kenal siapa bapaknya, tidak kenal siapa kakeknya, tidak kenal keluarga, hanya tahu ibu kandungnya 1 di dunia, lainnya keluarga tidak ada. Alangkah sedihnya manusia semacam itu. Alangkah nikmatnya dengan syariat Islam. Kita kenal ibu kandung kita. Kita kenal ayah kita, kita kenal bibi kita, paman kita kenal nenek kita kenal kakak kita, kakek kita. Terjadilah cinta kasih antar keluarga itu. Nenek mencintai cucunya, cucunya mencintai kakeknya. Dalam kawin mut'ah ini semuanya tidak ada. Maka kawin mut'ah ini sangat bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, begitu terjadi akad nikah, kiainya memberikan nasihat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai suami-suami, hai laki-laki, pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga istrinya tersinggung perasaannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami mempergauli istrinya dengan baik.
Tidak ada kekerasan rumah tangga dalam ajaran Islam. Maka kalau ajaran Islam dijalankan, tidak ada komite tentang kekerasan rumah tangga. Dalam Islam tidak ada kekerasan rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ay laki-laki, pergaulah istrimu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan. Jangan menyakiti istrinya dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Subhanallah, indahnya syariat Islam. Perempuan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini perhiasan, ad-dunya mataun. Dunia ini perhiasan. Rumah itu perhiasan. Kursi itu perhiasan. Baju itu perhiasan. Gelang emas itu perhiasan. Kemudian Rasulullah bersabda, sebagus-bagus perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Wanita yang taat kepada Allah, rajin menjalankan sholat 5 waktu, rajin baca Al-Quran, akhlaknya bagus dan berbakti pada suaminya, itulah wanita ahli surga. Inilah berumah tangga. Kemudian orang tua kasih sayang sama anak. Anak berbakti kepada orang tua. Tidak ada peraturan rumah tangga yang lebih indah daripada Islam. Bagaimana tidak? Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wala yarham soghirona. Tidak termasuk golonganku anak muda yang tidak berbakti kepada orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua, ayah dan ibu yang tidak kasih sayang sama anaknya. Inilah keluarga muslim yang dibangun oleh Al-Quran, dibangun oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah putuskan, hai manusia, kau jangan sujud kecuali kepada Allah. Setelah Allah perintahkan sujud kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan kau berbakti kepada kedua orang tuanya. Alangkah indahnya rumah tangga, ayah dan ibunya menyayangin anaknya, dididik anaknya dengan akhlakul karimah. Kemudian anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Mana ada pembangunan keluarga yang lebih indah daripada syariat Islam ini. Syiah menghancurkan syariat Islam. Tidak membina keluarga sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran. Tidak membina keluarga sebagaimana disampaikan oleh sunnah Rasulullah. Mereka memporak-perandakan syariat Islam dengan nikah mut'ah itu yang tidak ada pertanggungan jawab. Sehingga di Iran itu jutaan anak yang tidak kenal ayahnya dan tidak tahu ayahnya. Ini terjadi bukti kenyataan di negeri Iran itu. Banyak anak-anak yang tidak tahu orang tuanya, hanya tahu ibu saja. Ayah tidak tahu, kakek tidak tahu, hanya tahu ibu saja. Subhanallah,
Alangkah hancurnya syariat Islam dengan nikah mut'ah ini. Benar-benar nikah mut'ah itu menghancurkan syariat Islam. Tentu bagi laki-laki di Iran, nikah mut'ah merupakan satu hal yang rahmat besar. Bisa kawin tiap malam, ganti-ganti istri, tanpa pertanggungan jawab. Alangkah jahatnya laki-laki itu. Perempuan hanya dijadikan tempat untuk melampiaskan hawa nafsunya tanpa ada jaminan kehidupan. Manusia dianggap barang, dibeli, disewa. Subhanallah, merusak syariat Islam. Ini kaum Syiah menurut ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana tidak? Berapa banyaknya ibu-ibu yang menderita karena kawin mut'ah ini. Begitu melahirkan anaknya, bapaknya tidak bertanggung jawab. Ibunya lah yang menderita. Kata si laki-laki, sudah saya bayar kau. Kan sudah saya bayar kau ketika saya nikah mut'ah dengan kau. Kau melahirkan anak, tanggung jawabmu. Sudah saya bayar. Alangkah jahatnya keluarga semacam ini. Bertentangan 100% dengan syariat Islam. Maka Rasulullah tidak membenarkan nikah mut'ah itu. Nikah mut'ah hukumnya haram menurut hadis-hadis Rasulullah. Karena mereka tidak menerima hadis Rasulullah kecuali hadis daripada Sayyidina Ali, sehingga mereka banyak bikin hadis-hadis bohong. Di antaranya mereka berkata dalam kitab Syiah, ya, yang namanya Minhajus Shodiqin, halaman 356, dia meriwayatkan hadis yang tidak masuk akal. Man kharaja minad dunya wa lam yatamatta jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda. Barang siapa yang keluar dari dunia ini, artinya mati, dan belum pernah nikah mut'ah walaupun sekali, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan tidak punya hidung. Jadi mukanya rata. Dan ini jelas hadis tidak masuk akal. Tapi ada dalam kitab mereka, dalam kitab yang namanya Minhajus Shodiqin, halaman 356, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja minad dunya wa lam yatamatta jaa yaumal qiyamah wa huwa ajda. Barang siapa yang keluar dari dunia ini, artinya meninggal dunia, belum pernah nikah mut'ah sama sekali, maka nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan tidak punya hidung, rata mukanya. Ini kata mereka hadis Rasulullah, barang yang tidak mungkin itu terjadi. Mereka membuat hadis-hadis bohong, malah hadisnya tidak masuk akal. Tidak masuk akal sehat. Kalau orang yang belum pernah nikah mut'ah nanti dibangkitkan pada hari kiamat, mukanya tidak ada hidungnya.
Ini menurut Syiah. Banyak hadis-hadis yang mereka bikin. Ya. Dalam kitab Mengapa Saya Keluar dari Syiah oleh Sayyid Husain Al-Musawi, halaman 45, di antaranya mereka tidak setuju dengan hadis ini. Di dalam kitab Minhajus Shodiqin tadi halaman 356 disebutkanlah di hadis man tamatta'a marratan fadarajatu kadarajati Husain wa man tamatta'a marratain fadarajatu kadarajati Hasan wa man tamatta'a thalatha marrat fadarajatu kadarajati Ali bin Abi Thalib wa man tamatta'a arba'a marrat fadarajatu fadarajatuhu kadarajati, kata Rasulullah. Ini hadis betul-betul tidak masuk akal. Mereka kaum Syiah meriwayatkan hadis ini, man tamatta'a marratan, barang siapa yang nikah mut'ah sekali, fadarajatuhu kadarajati Husain, maka derajatnya sama dengan derajatnya Sayyidina Husain. Jadi kalau kamu ingin derajatnya sama dengan Sayyidina Husain, kawin mut'ah sekali. Wa man tamatta'a marratain, barang siapa yang nikah mut'ah 2 kali, ya, fadadatu, maka derajatnya kadarajati Hasan, sama dengan derajatnya Sayyidina Hasan, kakaknya Sayyidina Husain. Wa man tamatta'a thalatha marrat, barang siapa yang nikah mut'ah sampai 3 kali, fadarajatuhu, maka derajatnya kadarajati Ali bin Abi Thalib, sama dengan derajatnya Sayyidina Ali. Jadi kalau kamu ingin derajatnya sama dengan Sayyidina Ali, kawin mut'ah 3 kali. Mana bisa masuk akal itu? Apalagi yang terakhir, wa man tamatta'a arba'a marrat, barang siapa yang nikah mut'ah sampai 4 kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya sama dengan derajat saya, kata Rasulullah. Jadi kalau derajatnya ingin sama dengan derajatnya Rasulullah, kawin mut'ah 4 kali paling tidak. Bagaimana derajatnya orang yang kawin mut'ah 100 kali? Bagaimana derajatnya orang yang kawin mut'ah 1000 kali? Kawin mut'ah 4 kali saja derajatnya sama dengan derajatnya Rasulullah. Ya. Ini yang termaktub dalam kitab mereka itu. Masa untuk mencapai derajatnya Sayyidina Husain cukup dengan nikah mut'ah sekali? Untuk mencapai derajatnya kayak derajatnya Sayyidina Hasan, cukup dengan kawin mut'ah 2 kali. Untuk mencapai derajatnya seperti derajatnya Sayyidina Ali, cukup dengan kawin mut'ah 3 kali. Ingin derajatnya sama dengan derajatnya Rasulullah, kawinlah 4 kali mut'ah. Subhanallah, alangkah jahatnya hadis ini. Masa derajat Rasulullah cukup dengan kawin mut'ah 4 kali? Masya Allah. Ya, kalau hadis ini dikasih sama orang yang tidak ngaji, orang awam, ya percaya aja. Apalagi yang berbicara ulamanya. Orang abang ngangguk-ngangguk. Sehingga semuanya
kawin mut'ah untuk mencapai derajat yang mulia. Wanita mau dinikah mut'ah karena derajatnya nanti sama dengan derajatnya Sayyidina Hasan, sama dengan derajatnya Sayyidina Husain. Jadi kalau perempuan kawin mut'ahnya 3 kali, sama derajatnya dengan derajatnya Sayyidina Ali. Kalau wanita tadi kawin mut'ah sampai 4 kali, derajatnya sama dengan derajatnya Rasulullah. Ini hadis apa-apaan, tapi tertulis dalam kitab mereka. Maka saya bongkar dari kitab-kitab mereka itu, saya bongkar. Maka yang namanya kawin mut'ah itu tidak ada bedanya dengan orang yang berzina itu. Orang yang berzina itu antara mereka mungkin akad nikahnya mut'ah. Saya kawin dengan kau semalam ini, ya saya terima nikahnya malam ini. Apa bedanya dengan perzinaan itu? Orang berzina itu kawin sendiri. Tapi kalau nikah itu ada yang mengawinkan. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Siapa yang mengawinkan? Walinya, orang tuanya. Maka ketika akad nikah itu, ya fulan, angkahtuka, wa zawwajtuka, bi Fatimah, binti, bil mahri kada wa kada, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Saksi semua undangan, cuman yang tanda tangan 2 karena kertasnya tidak ada. Ya kalau undangan 1000 suruh tanda tangan semua, tentu tidak ada kertasnya. Ya, maka kalau perempuan cantik, kayak selebritis misalnya, mungkin nikahnya bisa ratusan. 1 tahun 365 hari. Ya. Dia cantik, perempuan cantik itu paling lama 35 tahun. Jadi kalau kamu merasa cantik, paling cuma 35 tahun. Setelah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, gak ada perempuan cantik umur 70 tahun itu. Iya Pak ya? Maka kamu foto sekarang. Jaga fotonya yang baik. Kalau umurmu panjang, ketika umur 70 tahun foto lagi. Kayak apa mukamu itu? Celontang-celonteng gak karu-karuan. Mukanya kusut. Kayak kertas yang diperkes. Jadi perempuan cantik itu percaya sama saya, engkau cantik itu cuma 35 tahun. Itu pun kalau terpelihara. Karena tidak terpelihara, umur 45 tahun sudah hilang cantiknya itu. Paling bertahan cantik itu sampai umur 55 tahun. Paling. Setelah itu tidak ada perempuan cantik setelah umur 55 tahun. Itu sudah pasti. Kalau dia cantik selama 30 tahun,
30 tahun kali 360 malam. Berapa ribu kali dia nikah mut'ah itu. Betul-betul nikah mut'ah itu menghancurkan syariat Islam. Hancur syariat Islam dengan nikah mut'ah itu. Dan memalukan pada agama lain. Itulah nikah mut'ah yang berada dalam Syiah ini. Pertanyaan yang timbul dalam nikah mut'ah itu apa? Pertama, seorang anak pasti tidak kenal siapa ayahnya. Sudah pasti itu. Karena nikah mut'ah, seorang anak tidak kenal siapa ayahnya. Karena ibunya kawin cuma 1 malam. Kemudian mereka tinggalkan. Atau kawin cuma 1 bulan. Kemudian mereka tinggalkan. Sedangkan dalam kandungan 9 bulan. Anak lahir tidak kenal ayah. Subhanallah. Alangkah sedihnya seorang anak tidak kenal ayahnya. Alangkah bahagianya ketika anak-anakku berkata, wahai ayahku, indah. Bagaimana seorang anak tidak bisa berkata, wahai ayahku. Gak kenal ayah, tidak tahu ayah. Subhanallah. Penyiksaan terhadap seorang anak yang dia tidak bisa menyebut bapaknya. Itulah kawin mut'ah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tadi? Baik lahirianya maupun batinianya. Siapa yang menjawin anak tadi? Lahirianya, biaya hidupnya ditanggung oleh ibunya. Maka banyak ibu-ibu di Iran yang sangat-sangat menderita. Tapi laki-laki tidak peduli. Toh sudah saya bayar ketika saya nikah dengan dia. Subhanallah. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, karena kawin mut'ah itu sama dengan berzina. Perempuan bisa ganti-ganti pasangan. Maka setelah penyakit AIDS diketahui oleh dunia pada tahun 1976, WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, mengumpulkan dokter-dokter seluruhnya untuk mempelajari penyakit AIDS yang sangat menakutkan, yang menghancurkan sendi-sendi manusia ini. Dari mana sebabnya? Penelitian diadakan oleh PBB melalui WHO, World Health Organization, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadakan penyelidikan. Akhirnya para dokter sepakat bahwa penyakit yang menakutkan ini, yang namanya penyakit HIV, itu disebabkan karena perempuan yang ganti-ganti pasangan. Jadi artinya karena perzinaan. Perzinahan itu yang ganti-ganti pasangan. Satu perempuan bisa punya suami 10. Bisa punya suami 100. Suaminya 100. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit AIDS. Ya.
Itu yang menyebabkan penyakit HIV ini, virus HIV ini. Oleh sebab itu Allah melarang orang berzina, artinya ganti-ganti pasangan. Ini sudah menjadi keputusan WHO, keputusan daripada PBB, bahwa penyakit AIDS itu disebabkan karena ganti-ganti pasangan. Tapi kalau nikah yang sah, ya tidak ganti-ganti pasangan, suaminya ya itu sampai meninggal dunia, terjaga kesehatannya. Pada saat perempuan ganti-ganti pasangan, disitulah timbulnya penyakit HIV, penyakit AIDS yang sangat ditakuti oleh dunia sekarang ini. Maka dengan nikah muta itu tidak ada pertanggungan jawab. Wanita yang menjadi korban nikah mut'ah itu, ya enggak tahu kalau ketika nikah mut'ah itu, saya nikah dengan kamu dengan 10 miliar. Barangkali 10 miliar dimasukkan ke bank, insya Allah sampai mati gak akan kekurangan biaya. Kalau akad nikahnya hanya dengan duit sedikit, saya nikah, katakan misalnya saya nikah dengan kau, satu malam ini 1 juta, saya terima nikahnya 1 juta. Melahirkan anak, untuk apa duit 1 juta itu? Tidak mampu membiayai anaknya. Nah, disinilah dalam nikah mut'ah ini hanya enak sejenak, tetapi wanita akan menderita. Bagaimana seorang wanita yang harus membeban biaya anaknya karena hasil nikah mut'ah, suaminya sudah tidak tahu berada di dunia mana. Si perempuan akan menderita, yang menanggung anaknya seumur hidupnya, pendidikannya, makannya. Subhanallah, maka pakai otak sehat. Maka dengan nikah muat semacam itu, alangkah hinanya ajaran Islam itu. Wanita hanya dianggap sebagai barang. Dalam kitab teologi dan ajaran Syiah, halaman 342, dalam kitab tafsir Manhaj As-Shadiqin, jilid 2, halaman 495, Ruwiya an Ja'far Shadiq, annal mut'ata min dini wa dini abai, faman amila biha amila bidinina, wa man angkaroha angkaro dinana, wa taqada biwairi dinina, wal mut'ah muqarrabatun ilal salaf wa aman minasyirki, wa waladul mut'ah afdalu min waladin nikah, wa mungkiruha kafirun murtadun, wa mukirriha mu'minun muwahhidun. Tafsir Manhaj As-Shadiqin, juz kedua, halaman 495. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa nikah mut'ah itu adalah agama saya dan agamanya nenek moyang kita. Faman amila biya, barang siapa yang mengerjakan dengan nikah mut'ah, amila bidinina, dia telah mengamalkan agama kami. Waman karoha, dan barang siapa yang mengingkari nikah mut'ah, maka sama dengan mengingkari agama kami. Dan barang siapa punya keyakinan dengan selain agama kami, wal mut'atu muqarrabatun ila salaf wa aman minasyirki, dan nikah mut'ah itu ada sebagai ibadatnya ulama salaf dan aman daripada syirik. Subhanallah. Wa waladul mut'ah, dan anak hasil nikah mut'ah afdal
min waladin nikah. Lebih afdol daripada anak yang lewat perkawinan yang sah. Lebih afdol anak mut'ah. Otaknya miring. Wa mungkiruha orang yang mengingkari nikah mut'ah kayak kita ini kafirun murtadun, itu orang kafir, orang murtad. Wa mungkiruha, dan orang yang membenarkan nikah mut'ah mukminun muwahhidun, itulah orang mukmin yang mengesahkan Allah. Tafsir Manhajus Shodiqin jilid 2 halaman 495. Ini semua hadis-hadis yang tidak masuk di otak manusia. Nah, hadis-hadis selanjutnya masih banyak. Nanti saya buka pada hari Senin yang akan datang. Siapa yang kurus? Siapa yang gemuk? Siapa yang merasa gemuk? Itu tuh gemuk itu tuh. Yo. Iya kamu. Lah kok mulai ke belakang? Nah,